AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dengan saya, Fajar Darmawan. Kali ini kita akan membahas materi dari metode berpikir komputasi dengan judul materi yaitu dekomposisi. Mari kita mulai. Di mana kita review terlebih dahulu, computational thinking adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap orang pada era ini. Di mana ini adalah fundamental skill yang harus dimiliki tidak hanya sebagai pakar komputer, tapi semua orang. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Janet Twing bahwa untuk membaca, berhitung, menulis, kita harus menggunakan computational thinking yang akan menambah kemampuan kita dalam menganalisa. Hal itu disebabkan karena computational thinking memiliki 4 skill dasar. Yang pertama adalah dekomposisi. Bagaimana kita menurunkan sebuah masalah menjadi sub-sub masalah, sehingga kita bisa mengetahui titik utama persoalan itu ada di mana dan kita fokus memperbaikinya agar permasalahan itu terselesaikan. Lalu berikutnya ada pattern recognition, bagaimana kita bisa mengenali apakah sebuah kejadian itu berulang kali, sehingga kita bisa menggunakan cara sebelumnya yang akan memudahkan kita tentunya dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu ada abstraction, bagaimana kita memilah nilai-nilai yang kita gunakan dalam persoalan kita, di mana nilai yang kita gunakan itu kita simpan dan yang tidak kita gunakan kita tidak hiraukan. Dan tentunya nanti nilai-nilai tersebut akan berbeda-beda sehingga kita akan mengenali yang namanya variabel di dalamnya. Dan yang terakhir, step-step dari solusi tersebut kita tuliskan sehingga bisa digunakan oleh orang lain, di mana kita akan menggunakan pseudocode atau flowmat. Seperti tadi di awal, kita akan fokus pada dekomposisi. Di mana kali ini saya akan menggunakan sebuah analogi. Kita memiliki sebuah karakter bernama Alif. Di mana kali ini Alif akan membuat sebuah roti. Dan ini adalah pertama kali Alif membuat roti. Sehingga Alif belum mengetahui bagaimana cara membuat roti tersebut. Dan ini Alif sudah menyiapkan bahan bakunya. Hanya saja karena Alif menganggap remeh proses-proses yang harus dilakukan, sub-sub proses dari pembuatan roti tersebut, maka dia menganggap remeh dan yang dilakukan oleh Alif adalah menggabungkannya. Dan apa yang akan terjadi? Maka ini yang terjadi. Roti pun tidak berhasil dibuat. Sehingga Alif pun mencari tahu dan ternyata Alif akhirnya mencoba mengikuti resep yang ada di internet. Dia mengikuti langkah-langkah berikut dari campur ragi dengan air, lalu menggabungkan terigu, garam, dan gula, lalu menggabungkannya dengan cairan ragi sebelumnya, lalu diuleni dan dibiarkan selama 40 menit hingga mengembang dan terakhir dipanggang. Maka berhasillah roti yang ingin dibuat oleh Alif ini. Dari kasus tersebut, tentunya kita dapat pembelajaran bahwa apapun masalahnya, contohnya yaitu dalam membuat roti, untuk kasus Alif ini, sangat penting kita untuk melihat dekomposisinya dari proses-proses pembuatannya. Sehingga jika roti pun salah membuat, misalkan kurang mengembang, kita bisa mengetahui titik persoalannya, apakah baking sodanya yang kurang banyak, atau waktu untuk menutupnya sehingga mengembangnya kurang, itu bisa saja terjadi. Jadi kita tidak akan mengasumsikan resepnya yang salah. Mungkin pertanyaannya adalah, apakah berguna untuk orang IT? Tentunya sangat berguna. Contohnya adalah seperti ini. Anggap Anda adalah orang yang ada di gambar ini. Saya meminta Anda untuk membuka pintu yang ada di gambar. Tentunya Anda akan berdiri, melangkah mendekati pintu dan membukanya secara otomatis. Tetapi, jika saya memerintahkan pada sebuah robot, tentunya robot itu bisa saja bingung. Karena definisi berjalan, definisi membukakan pintu, belum tentu dipahami oleh robot. Sehingga kita harus mendekomposisi. Jalan itu seperti apa?
membuka pintu dari mengangkat tangan, menggenggam engselnya, dan menurunkan hingga menarik pintu tersebut hingga terbuka, itu harus kita turunkan dan kita kenalkan pada robot. Sehingga robot bisa mengenali definisi dari membuka pintu. Diagram yang dia gunakan biasanya akan menggunakan antara struktur chart. Struktur chart ini seperti struktur organisasi, menurun, atau juga bisa menggunakan mind map. Sehingga jika kita punya contoh kasus seperti ini, cara membuat roti bakar dan teh susu, maka yang akan kita miliki adalah subprosesnya. Yang pertama adalah membuat rotinya, lalu membuat tehnya. Yang pertama membuat roti adalah memotong rotinya, lalu membakar rotinya dan memberikan mentega, lalu memberikan topping. Kalau membuat teh, tentunya kita harus memasak air, memasukkan tehnya dan memberikan gula atau susu. Sehingga jika kita mendapatkan roti yang terlalu kering, terlalu pahit, kita bisa mengetahui sumber masalahnya adalah saat kita memanggang mungkin terlalu lama atau terlalu panas. Tetapi jika misalkan rotinya terlalu manis, berarti saat kita menambahkan selai atau topping terlalu banyak. Itu adalah fungsi dari dekomposisi. Dan itu adalah penjelasan dari salah satu skill computational thinking. Itu adalah cara saya bagaimana menjelaskan. Karena bagi saya, berdasarkan pengalaman, saat saya menjelaskan materi, ada gap antara kita sebagai pengajar dan mahasiswa. Ini didasari oleh berdasarkan pemahaman saya bahwa kita berada di posisi ini sehingga saat menemukan masalah tentunya sudah mengerucut karena pengalaman kita, jam terbang kita. Sedangkan dari mahasiswa yang belum memiliki jam terbang, tentunya pemahamannya akan luas, kacamatanya akan terlalu luas observasi dan mungkin akan tersesat. Oleh karena itu, saya menggunakan analogi cerita, analogi game mungkin, atau permainan untuk memudahkan atau sebagai jembatan komunikasi dari kita sebagai pengajar di sini ke mahasiswa yang di level ini. Salah satunya adalah dalam membuat latihan. Di sini saya menggunakan konsep permainan. Di sini saya menggunakan permainan, modul permainannya, yaitu dengan cara mendrag and drop, di mana anak-anak hanya mengikuti perintahnya, dan tentunya di sini pun anak-anak harus membaca terlebih dahulu. Contohnya adalah bagaimana memilah sampah, karena sesuatu yang dianggap sesuatu yang sepele tapi ternyata banyak juga yang belum paham, yaitu bagaimana memisahkan organik dan anorganik. Cara bermainnya adalah anak-anak atau mahasiswa cukup mendrag and drop gambar yang tepat berdasarkan pengelompokannya. Dan jika sudah selesai, maka mahasiswa yang bersangkutan cukup mengerjakan soal yang lainnya. Contohnya adalah bagaimana cara membuat teh matcha. Bagaimana kita bisa melihat tahapan-tahapannya dan memposisikan gambar sesuai dengan tahapan-tahapannya. Itu adalah contoh pengajaran dari saya, Fajar Darmawan. Atas atensinya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.